Apa yang saya sampaikan itu adalah by data. Jadi saya selalu mencatat pakan, kandang, per koloni, juga per angkatan masuk ke kandang. Yang 200 15 Juni, yang 150 3 Agustus 2023 dan A8 A10 di 9 Agustus 2023. Perkembangan selalu saya update baik kandang, pakan, perlakuan, dan kondisi sekeliling, cuaca, dan sebagainya. Pakan ad libitum, pemberian vitamin, BP yang kurang sehat, banyak lagi yang saya sampaikan, selalu by data. Simak terus Ternak Channel, jangan lupa subscribe masih di AB Farm Budian Sleman, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 12:40 siang hari. Suhu di 31,2 31 derajat Celcius. Pagi mendung, siang panas. Alhamdulillah setelah 2 hari berturut-turut itu hujan, mendung, dan kemarin dari pagi sampai sore hujan terus. Walaupun intensitasnya itu sedang aja, tapi alhamdulillah. Orang berasumsi bebek pakannya boros. Nanti kita update. Ini by data yang ada di kandang saya, baik per koloni maupun per angkatan. Nanti saya sampaikan apakah benar bebek itu pakannya boros. Kebetulan saya masih menggunakan Malindo pakan jadi pabean Malindo 9905 SP, model pelet, pemberian pakan 1 hari sekali, pagi sampai pagi berikutnya 24 jam. Selalu saya timbang, selalu saya ukur. Pemberian pakan saya timbang, sisanya saya timbang, saya catat. Berusaha memanajemen pakan kandang dan bebek secara baik, belajar. Oke. Kemarin, ini hanya cerita aja ya. Apa yang telah saya lakukan ternyata mungkin sudah dilakukan, di tempat lain. Pemberian pengobatan menggunakan amoxicillin, dan sudah lama saya terapkan di saat kondisi bebek kurang sehat, karena di musim-musim peralihan inilah kita tidak tahu ya kondisi bebek, hanya kita bisa melihat dari catatan pakannya naik atau turun, nafsu makannya bagaimana. Inilah yang saya gunakan. Data saya gunakan untuk memperlakukan bebek, perlakuannya bagaimana by data. Oke. Setelah kemarin turun ke 64%, 64,64898% atau di 316, alhamdulillah hari ini naik di 327 butir. Hampir merata naik. Saya singkat, A1 30 ke 30, A2 31 ke 34, A3 30 ke 31, A4 dari 30 ke 27 turun, A5 dari 27 ke 28 naik, A6 dari 29 ke 32 naik, A7 dari 34 turun ke 31, A8 dari 39 ke 41 naik, A9 yang kemarin cukup anjlok dari 32 lalu 26 pagi ini ke 31 butir, dan di A10 dari 40 naik ke 41 atau dari 316 ke 427, 66,7347%. Dengan konsumsi pakannya, kalau yang saya lihat, ini kemarin ada beberapa itu yang saya press. Maksudnya saya press itu kalau nafsu makannya kurang, pasti saya perlakukan, saya kasih minim, misalnya di A9. Kemarin dari 5,2 lalu naik ke 5,4, lalu saya kasih 6 kilo, setelah anjlok ke 4,99 atau 5 kilo kurang sedikit, 5 kilo per 48 ekor atau 1 on kurang ya, 1 onan, saya press, saya kasih 6 kilo karena kemarin saya kasih 7 terkonsumsi, saya kasih 6 kalau nggak salah, cuman konsumsinya itu 5 kilo, saya kasih 6 kilo, habis jam
setengah 8 pas saya kasih makan itu habis. Tapi habisnya itu pas karena saya masuk kandang jam 5, mematikan lampu, mengecek air, langsung saya pantau dari ujung ke ujung pakannya, sisanya bagaimana, kondisi pakannya bagaimana. Itu yang pertama kali saya lakukan ketika masuk kandang. Selalu saya cek pakan, selalu saya cek kondisi air minum. Di A1 konsumsi pakannya sudah di 6,1 dari 67, A2 naik. Ini jelas sekali ya, kalau sudah di rata-rata konsumsi pakannya di 1,1, 1,6 itu alhamdulillah telurnya ada peningkatan. Dan mulai saya perbanyak pakannya karena suhu sangat dingin, musim hujan. Biasanya asumsi orang, asumsi peternak itu pakannya meningkat tajam. Jadi kalau ibaratnya untuk menghangatkan badan itu ya bebek itu ya dari makan. Seperti kita kalau suhu dingin malam hari pasti udah bingung, pengen mangan, pengen makan, pengen ngemil. Itu yang terjadi pada kita dan yang terjadi pada bebek sama saja. Makanya di saat malam hari bebek itu kalau siang kecenderungannya minum, makannya sedikit. Sedangkan malam hari karena suhu dingin untuk menghangatkan badan banyak makannya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi porsi pakan di malam hari lebih banyak. Kalau yang pemberian pakan 2 kali. Dan juga dihitung kalau pagi itu cuman dari jam 7 sampai jam 4 selalu saya sampaikan cuma 9 jam, dari jam 4 sampai jam 7 pagi itu di 15 jam. Jadi porsi pakan di sore hari lebih banyak. Jangan sampai kosong. Ketika bebek bertelur membutuhkan energi, membutuhkan kalori yang cukup banyak karena setelah bebek bertelur mengeluarkan tenaga, lapar, pasti makan. Itu yang perlu diperhatikan. Konsumsi pakannya dari 6,294 atau 1,2588 kemarin lusa ya itu di 59,9 kg atau per ekornya itu 1,198. Terus kemarin setelah pagi tadi saya timbang itu di 56,2 on atau di 1,124. Itu kalau rata-rata. Kalau sedangkan kalau untuk per koloni selalu saya sampaikan ya, ini biar untuk ada pembanding dan kita perhatikan per koloni juga per kotaknya. Kalau per kotak atau per angkatan masuk 1 sampai 4 itu bebek 5 bulan 12 hari konsumsi pakannya per ekornya itu 1,271. Lalu ke A5 sampai A7 itu bebek 3 bulan 9 hari di kandang ya. Itu konsumsi pakannya 1,241. Atau kalau per 100 ekor itu kan yang 12 kilo, 12,4. Yang A1 sampai A4 12,7. Lalu yang A8 sampai A9 itu 3 bulan 2 hari itu 1,283. Berarti 12 kilo 8 kalau per 100 ekornya. Kalau per ekornya 1,283. Berarti udah ideal di rata-rata per ekornya perangkatan itu di 1,283. Sedangkan kalau secara keseluruhan itu di 1,124. Nanti kita cek lagi ya, saya cek lagi apakah benar konsumsi pakannya di 1,124. Nanti saya tampilkan. Siapa tahu ada yang salah. Itu. Nah, peralihan musim inilah yang perlu kita waspadai. Jadi jadi bebek tidak boros. Ini by data. Terbukti konsumsi pakannya di 1,1 sampai atau 1,2 sampai 1,3 tidak ada. Tergantung kondisi bebeknya. Ini yang terjadi pada bebek saya. Lalu kemarin saya lihat nafsu makannya ada yang kurang, ada yang anjlok. Dan di musim pancaroba ini yang perlu diperhatikan adalah kesehatan bebeknya. Perhatikan juga pencernaan bebek. Nah ini karena kalau pencernaannya terganggu seperti kita lah, nafsu makan tidak ada, walaupun ada makan enak tapi kita tidak nafsu makan, tidak doyan makan, otomatis yang keserang itu lambungnya atau mungkin pencernaannya bermasalah. Makanya yang perlu kita obati, perlu kita perhatikan adalah pencernaannya, kita perbaiki dulu.
Dan juga saya masih menggunakan amoxilin andalan juga untuk menekan jamur, karena jamur ada di bahan pakan ya, yang kemarin sudah saya sampaikan. Cek aja konten-konten saya sebelumnya. Makanya jangan berhenti di video ini, selalu pantau dari awal, atau mungkin cari aja di situ ada. Itu yang saya lakukan hari ini. Semua saya kasih amoxilin. Takarannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. 1 tablet saya tumbuk, saya kasih per 25 ekor. Kalau ini diasumsikan di rata-rata 50 ekor satu kotak, itu berarti ada 2 ember, berarti 2 tablet, karena masing-masing 1 tablet 25 ekor. Saya nyampur dipakan selama 3 hari berturut-turut. Persediaan banyak, cari sendiri amoxilin ada di mana. Itu yang jadi perhatian saya. Makanya karena kondisi daya tahan tubuh bebek itu beda-beda, kesehatan bebek beda-beda, nafsu makan beda-beda. Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Maksud saya, kita tidak hanya melihat by data saja, tapi kita lihat kondisi bebeknya. Dari data akan kelihatan bagaimana nafsunya, bagaimana telurnya. Itulah yang akan saya lakukan terhadap bebek saya. Inilah yang saya lakukan selama ini. Jadi tidak hanya sekedar kasih makan, ngambil telur, ngambil air, pulang. Tapi kita perhatikan apapun yang terjadi pada bebek by data. Itu mohon maaf ya kalau penjelasannya bertele-tele, hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kandang saya dan real, tidak saya buat-buat. Dan telur habis. Kemarin sudah saya sampaikan tips cara pemasaran saya. Hampir 1 minggu full, tidak pernah ada sisa telur di rumah, alhamdulillah. Dan saya jual masih di 2000 yang root, dan AB di 2100, BK di 1800. Masih ada pesanan yang belum tercukupi, hanya 2 pelanggan saja, belum nyasar ke martabak dan pengasin-pengasin yang lain. Makanya dari kecil kita belajar memelihara bebek, belajar memasarkan. Dari situ kekurangan pak telur, baru kita nambah populasi. Kita sudah tahu tips dan trik dalam memelihara bebek, pengondisian, sudah tahu, sudah paham, baru kita pemasarannya bagaimana, baru kita ke depan memikirkan mau nambah populasi atau tidak. Silahkan tambahkan komentar. Nomor WA saya 0819615070. Jangan lupa subscribe. Kita belajar ternak bareng. Terima kasih. Saya Agung dari AB Farm, Gudian, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.